to get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang hari ini memasuki edisi ke-61. Untuk webinar kali ini ya akan disponsori oleh webinar Everyday Laundry, kemudian Coklat 5 Coastal dan Prams Management. Susunan sesi pada malam hari ini adalah satu adalah pembukaan, yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti di tengah-tengah presentasi dari narasumber, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan menariknya, jika ada pertanyaan yang paling baik dan paling menarik, akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab. Dan keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti webinar ini, Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada tujuan pendidikannya Pak Taufik dan Bapak Ibu semuanya agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Kemudian diakhiri dengan penutup. Tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah entrepreneur mentality yang akan dibawakan oleh Pak Muhammad Taufik Saguanto. Bapak Ibu semuanya, banyak pemberitaan di masyarakat kalau di tahun 2023 itu diprediksi akan menjadi tahun resesi. Ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang merumahkan karyawannya. Jadi Bapak Ibu nanti pemateri akan menjelaskan mengapa sih ada fenomena seperti ini dan apa sikap mental apa yang harus kita pelihara untuk menghadapi keadaan seperti ini. Narasumber malam ini adalah Bapak Muhammad Taufik Saguanto. Beliau adalah owner dari Hot Bottle Company. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang sangat-sangat terfavorit di Indonesia, Bapak Taufik. Silakan, Pak Taufik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, mungkin yang bisa saya share sekarang sebenarnya entrepreneur mentality ini bisa dibilang jarang ya. Kita temui di entah buku. Mungkin saya doakan satu saat akan saya tulis sih. Amin. Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman saya 5-6 tahun terakhir. Pada saat sebuah kenyataan membalikkan hidup saya yang tadinya ya stabil, orang kerja ya fine aja gitu kan. Tiba-tiba keadaan harus 360 derajat gitu, harus 180 derajat, kalau 360 derajat aman kali ya. Flip aja. Ya. Jadi 180 derajat berubah. Pada saat itu ya sama seperti kebanyakan orang shock ya. Ya mungkin sebutnya culture shock atau reality shock atau apalah nyebutnya. Tapi itu semua terjadi juga pada saya. Jadi pada saat itu kenyataan itu benar-benar saya tulis hari per hari.
yang saya rasakan tuh benar-benar saya ingat gitu di memori saya, bahkan ada kadang-kadang saya tulis. Dan itu akhirnya sampai pada satu titik gitu bahwa namanya wirausaha itu, entrepreneur itu kan wirausaha bahasa Indonesianya ya. Iya. Wira itu berani, usaha itu ikhtiar gitu kan. Hmm. Jadi hanya orang-orang yang berani ikhtiar itu yang akan memilih jalan hidup sebagai seorang yang berwirausaha. Dan kata yang ada di depannya itu pantasnya biasanya kan titik-titik wirausaha apa Mas Pram? Titik wirausaha. Nah, biasanya apa? Kan jiwa, wira, Iya. usaha gitu kan. Tapi saya pikir nggak hanya menjiwai nih. Kalau hanya menjiwai itu sekarang banyak orang yang berperan sebagai pewirausaha gitu. Stylenya, habitnya kayak wirausaha gitu. Tapi ya karena cuman menjiwai aja itu more or less tuh ya kayak cuman kayak orang berperan gitu. Tapi kalau sudah dijadikan sebuah mental, dia akan terus nancep di ruang berpikir kita gitu. Jadi dia sudah jadi diri kita penuh gitu. Dan nggak ini apa namanya istilahnya, nggak hanya berakting gitu. Karena kan banyak orang berakting seolah-olah dia seorang wirausahawan gitu. Nggak apa-apa, biasanya kan gayanya dulu kan. Nanti kan lama-lama jadi beneran wirausaha beneran. Yang penting itu dulu. Jadi seperti tulis di situ, saya seorang bisa dibilang saya nyebutnya diri saya itu pemulung ya. Ya, garbage designer istilah kerennya. Ini pekerjaan masa depan di mana suatu saat ketika sampah itu menjadi masalah, orang-orang yang bisa mendesainnya menjadi produk-produk upcycle, dia tidak hanya jadi hero bagi lingkungannya, tapi dia akan jadi orang yang akan memenangkan peluang gitu. Jadi kemudian saya juga modifikator dan ini sepeda motor, konsultan perusahaan dan UKM, pelatih bisnis pemula dengan konsep making money from zero, dan konsep ini benar-benar real gitu loh. Kenapa saya ngomong real? Karena satu buah botol bekas saya pernah jual 500.000 bahkan 2,5 juta gitu. Hal yang saya rasa susah untuk dilakukan gitu. Tapi saya buktikan gitu. Dan itu nggak masuk akal buat kebanyakan orang gitu. Mana mungkin botol sama isinya aja cuma Rp6.000 katakanlah minuman, atau Rp5.000 kok bisa sudah kosong jadi sampah kok malah laku jutaan, dan itu kenyataan gitu. Itu bukan istilahnya bukan imajinasi atau fiktif gitu. Itu kenyataan. Jadi yang saya omongkan ini nyaris tidak ada teori, semua ini berdasarkan true story yang akan saya share gitu. Dan akan jadi pemantik gitu bahwa wirausaha mulai saat ini kalau bisa jangan cuma jadi jiwa. Jangan hanya sekedar dijiwai gitu. Tapi dia harus ada di ruang pikiran Anda dan itu harus jadi mental. Jadi apapun yang terjadi udah jadi refleks gitu. Apapun kondisinya, Anda akan tetap bisa menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Umpamanya, nggak hanya ketika perusahaan Anda sehat gitu. Anda bisa, Anda punya man, money, machine, method, material, market. Tapi pada saat Anda cuma bermodal 50.000 pun, fungsi-fungsi manajemen tetap jalan. Yang membuat itu jalan apa? Satu hal, bahwa yang Anda lakukan berdasarkan mental Anda. Mungkin ini gambaran bahwa entah kenapa gitu,
kita dihadapkan pada kehidupan di mana kita bekerja terus sampai ujung usia kita. Sistem membuat kita jadi seolah-olah mulai keluar sekolah kita nggak berhenti gitu kerja sampai kita akhirnya mati. Saya nggak tahu ini sistem yang buat siapa, sistem cerdas ini. Tapi salah satunya yang membuat orang itu seumur hidup bekerja, istilahnya salah satunya bisa jadi pinjaman yang sifatnya untuk konsumtif. Saya menemukan itu. Jadi orang-orang yang seumur hidup dikutuk untuk bekerja terus, untuk memenuhi kehidupannya, ternyata satu hal, dia terjebak pada pinjaman, di mana pinjaman tersebut sebagai konsumtif, bukan sebagai real business. Contohnya gini, emang dia pinjam ke bank, memang awalnya niat untuk kerja itu, tapi 2 hari uang cair dia ganti mobil loh. Itu kenyataan gitu. Berarti kan pada dasarnya dia cuman berjiwa wirausaha gitu, cuman menjiwai jadi wirausahawan. Padahal kalau pebisnis beneran, tidak akan merubah gaya hidupnya apapun itu pinjaman, karena dia sadar benar bahwa pinjaman ini harus kembali gitu. Tapi tidak semua orang itu, dan akhirnya mereka seumur hidup, bahkan kalau perlu diwariskan itu utangnya untuk membayar untuk membayar utang yang sifatnya konsumtif. Saya nggak akan merendahkan lembaga keuangan, tidak. Tapi buat saya, dia seperti pisau atau seperti pedang. Ketika tidak memiliki kemampuan benar-benar, mending seumur hidup nggak kenal perbankan. Karena perbankan itu istilahnya tiap bulan fix. Sedangkan bisnis itu nggak ada yang fix. Bisnis itu naik turun, unpredictable. Jadi sehingga sehebat apapun Anda berbisnis, ketika bisnis Anda itu sifatnya memang dasarnya unpredictable, kemudian Anda melawan sesuatu yang fix, tiap bulan harus Anda bayar, pasti Anda kalah. Mungkin itu sih. Ya ini seperti yang tadi bilang bahwa faktanya sekarang dampak COVID terus ada, meskipun saya tuh akhir-akhir ini bagian dari orang yang COVID itu kapan sih mulai gitu. Bukan tahun 2019. Kalau guyonan saya 2019 sampai 2020, ya bisa jadi ada, COVID-nya ada. Tapi COVID itu benar-benar menyebar. Malah kalau saya bilang ya malah ketika vaksin itu disebarkan gitu. Kalau saya buat saya gitu, saya orang bisnis sih, saya berhitungnya ya bisnis gitu. Jadi salah satu kendalanya negara itu susah untuk move on dari keterpurukan. Biasanya itu tadi ini jumlah entrepreneur di Indonesia jauh di bawah negara maju itu. Rata-rata negara maju 14%, di atas 14%, sementara angka kita masih 3,1%. 3,1 pun saya rasa mayoritas teman-teman kita Tionghoa gitu loh, bukan pribumi kayak kita. Gitu. Jadi 3,1% itu sudah pasti koko dan cici-cici itu yang mayoritas, bukan kita. Gitu. Dan kita harus belajar untuk itu. Kita nggak boleh iri, kita malah harus belajar, kita harus fair. Gitu loh. Ya ini gambaran bahwa kita hidup di era seperti ini. You found a cure for cancer? I didn't come up with it. A couple of eggheads I hired did. One of them's a Chinese. Boy, I don't like those people. But holy crap, wind them up and watch them go. How long have you had this? I don't know. When was that Who Let the Dogs Out song? You've had this since 1999? Carter, you've discovered the holy grail of modern medicine. Why the hell would you keep it buried like this? I'll tell you why. Because there's far more money to be made in treating a disease than Jadi in curing kalaupun it. sebuah penyakit itu ditemukan obatnya, bukan berarti terus kemudian dijual obat itu.
Carter. Tapi What you're obat doing itu here is dibiarin criminal, aja and I'm disimpan gonna tell the untuk whole sebagian world about it. kecil Is orang. that right? Who's gonna believe you? The Yang ada internet? yang You'll be dikeluarkan just itu another adalah yang nut membuat job penyakitnya left-wing blogger. Security? penyakitnya tidak dirasakan sakitnya sampai kematian itu tiba gitu. Jadi umpamanya Anda sekarang kena darah tinggi gitu. Ya Anda disuruh minum obat tiap hari di mana darah tinggi tadi akan menghilang pusingnya, membuat kita tidak merasakan pusing atau sakit kepala atau hal-hal yang dihilangkan, tapi sebenarnya tidak menyembuhkan gitu, malah jangka panjang dia akan merusak organ tubuh kita lainnya, dan itu kenyataan. Dan memang semua orang iya tahu, tapi mau nggak mau ya dilakukan gitu. Adik saya dokter gitu, jadi saya ngomong emang bisa menyembuhkan? Enggak sih, cuman sebenarnya satu mengurangi rasa sakitnya, terus kemudian efek dari sebuah penyakit tadi tidak dirasakan sampai benar-benar itu malah merusak organ tubuh yang lain, namanya ginjal dan lain-lain. Dan itu kenyataan. Aku debatkan sama Diko dokter juga, dia senyum-senyum aja sih. Ya, terus kemudian ini apa namanya? Ya ini tadi, jadi apa istilahnya, konklusinya barusan itu banyak orang menemukan solusi, termasuk di dunia pendidikan gitu. Tidak hanya di dunia ini tadi kan, di dunia obat-obatan di mana orang menemukan obat pun belum tentu langsung dikeluarkan dan itu dijadikan solusi, tidak, malah kalau perlu biar orang itu dengan penyakitnya gitu kan, sehingga dia seumur hidup minum obat, dan itu semua menguntungkan gitu bagi industri medis. Sama juga dengan apa namanya, pendidikan gitu, bahkan banyak orang-orang cerdas itu nggak bisa muncul hanya gara-gara ditanya, "You sudah sertifikat apa? You sudah kantongin sertifikat apa? Izin apa? Ini." Bukan langsung, kalau dia emang cerdas, dia inovatif, ya udah dipakai ilmunya gitu. Tapi ternyata kan tidak. Jadi transfer pengetahuan tuh terjadi sedemikian ribet gitu, sehingga bukan orang terbaik yang kemudian bisa mentransformasikan kehebatan ilmunya itu ke banyak orang, tapi malah orang nggak pinter, tapi karena dia punya sertifikasi ini malah yang ngajar, malah yang ngambil policy gitu. Nah, di dunia ini banyak hal yang dibiarkan tidak efisien dan efektif terjadi karena ketidakefisienan dan ketidakefektifan jauh lebih menguntungkan, dan itu kenyataan. Jadi kan sampai hari ini kalau Mas Pram ini, kalau tak kasih pertanyaan cepat, jawab cepat ya Mas ya, siapapun yang dengar ya. Kalau kita bisnis kita butuh untung, kalau mau bisnis kita butuh modal, modalnya dalam bentuk uang, kalau nggak punya uang kita bisa pinjam ke teman, ke orang tua. enggak, pasti jawabnya enggak itu. Jujur sama mau jawab bank kan, tapi karena saya udah ngomong bank sama nggak berani ngomong. Karena saya ketemu dengan teman-teman dari berbagai macam jurusan, berbagai macam kampus, berbagai macam fakultas. Pertanyaan cepat itu sama gitu. Jika kita bisnis, kita butuh modal. Wah, sampai di modal masih benar. Tapi dalam bentuk uang, nah itu yang mulai tak coret, nggak semuanya uang. Terus iya, betul. Kalau kita nggak punya uang, kita pinjam ke bank lah. Sopo sih ngajari sistem ini, sebuah sistem aneh tapi nyata dan disepakati banyak orang gitu. Ya ini mobil dulu dan sekarang tahun 1922 sama mobil yang satunya ini mobil tercepat di dunia. Kalau suka film Fast and Furious, dia sempat dilemparkan dari Burj Khalifa, dari ketinggian itu. Ya. Itu mobil tercepat di dunia. Bisa bedain nggak bedanya apa, Mas? Apa ya, bentuknya? Nah, simpel itu aja bentuknya, udah gitu aja. Udah jauh ya, Mas ya. Iya. Ya.
Tapi ini, coba lihat gambar ini, Mas. Oh Sama iya, nggak, Mas? Tahun 22 sama 2015, Mas? sama. Kok bisa ya? Nah, iya, kok iso gitu loh. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Karena sebenarnya kita dipaksa untuk masuk ke sistem sekolah itu keren sih sebenarnya. Biar sama, anak orang kaya, orang miskin, berada atau enggak, kita diberi ilmu yang kesempatan yang sama untuk belajar. Bagus sih sebenarnya. Tapi saya nggak lihat bagusnya kita harus kritis ya malam ini. Namanya malam Jumat itu harus kritis lah ya. Ya. Sekali gitu. Bahwa ya di dalamnya ini education seperti apa ya? Seperti balapan tapi nggak kemana-mana. Iya. Dan sekolah di era sekarang sama kalau zaman dulu ketika kita ngomong Ki Hajar Dewantara ya, benar-benar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terus diajari bagaimana beretika. Orang tuh nggak harus pinter gitu loh. Ketika orang itu beretika, ketika dia punya unggah-ungguh, dia akan berharga kelak di kemudian hari. Karena saya sepakat dengan itu. Saya nggak terlalu suka dengan orang yang smart by knowledge. Saya malah seneng orang itu yang wise, yang orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi gitu sih kalau saya malah. Karena Tan Malaka itu ngomong, jadi apabila yang berpendidikan tinggi kemudian merasa lebih tinggi dari mereka yang bekerja dengan cangkul, maka pendidikan itu nggak usah diberikan sama sekali. Gitu. Jadi esensinya kalau cuman membuat orang-orang yang keakuannya gede, merasa tinggi, merasa pinter, malah pendidikan tuh nggak usah. Gitu. Malah nggak usah diberikan sama sekali karena makin bahaya. Di situ lihat kan otaknya dikasih mesin, harus berpikir yang sama, siapapun dia, dengan tesis-tesis yang memang dibuatkan, matanya nggak boleh lihat kanan, nggak boleh lihat kiri. Ya itulah, itu kenyataan. Nah, pertanyaan besarnya ini, mau buat sistem sendiri dengan menjadi pemilik usaha atau memilih bekerja untuk sistem yang dibuat orang lain? Pertanyaannya itu, jawabannya terserah, saya nggak akan memaksakan jawaban Anda. Jadi, kewirausahaan itu talking about sikap, ide, kreativitas. 3 itu aja. Muter di situ aja. Jadi menyikapi sesuatu, terus kemudian beride atas sikapnya, kemudian dari situ dia meng-create sense of creativity-nya keluar. Itu aja sih, sesimpel itu. Tadinya hanya sebuah botol, atau sisanya cuma ini dan jadinya ini. Bagus ya. Ada pesan-pesan? Mulailah segala sesuatu dari hal yang paling sederhana dan paling remeh. Makin hal itu diremehkan orang, ketika itu jadi sesuatu, maka efeknya akan jauh lebih luar biasa. Yaitu, ketika saya merasakan hidup saya 180 derajat, saya yang dari zona nyaman, terus hancur, yaitu saya selalu membuat sesuatu itu dari hal yang simpel-simpel aja, yang bahkan yang diremehkan orang gitu loh. Karena apa yang diremehin orang gara-gara cuman ya masalah kecil, simpel itu, ketika jadi sesuatu itu efeknya jauh lebih luar biasa. Saya berkeyakinan itu. Nah, sehingga ini sikap yang saya dapat ketika itu. Saya tidak pernah mengecilkan sesuatu yang kecil karena hidup itu sometimes kayak mirror ya, like a mirror. Sesuatu yang kita kecilkan akan balas ngecilkan kita. Sesuatu yang akan kita rendahkan, dia akan balas membuat kita rendah. Dan sesuatu yang dianggap remeh kemudian kita menjadikannya sesuatu yang luar biasa. Ya sama kayak ketika aku memandang sampah, botol plastik. Di awal-awal aku memulung hanya untuk survive hidup. Dan ternyata
botol yang aku pulung tuh membawa aku kemanapun, bawa ke tempat-tempat yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bahkan ketika saat aku mendeklarkan diriku bahwa aku seorang pengusaha, gitu. Jauh, jauh. Makanya aku ngomong, ya aku menemukan sebuah botol plastik dan aku mau botol ini mau bawa aku kemana gitu. Ya sudah bawa aku kemanapun, ke tempat-tempat yang setiap kesulitan ada peluang untuk menemukan kreativitas dan inovasi. Itu idenya itu. Bahkan ada orang yang lebih wise lagi, setiap kesulitan adalah kesempatan. Gitu. Jadi kalau dia mendapatkan kesulitan, barrier, dia akan menganggap bahwa it's a change, bahwa itu adalah kesempatan, it's a chance gitu, bahwa dia untuk membuat sebuah lompatan yang luar biasa. Karena orang kalau nggak dijepit itu dia tidak akan mengeluarkan potensi terbaiknya. Coba Mas Pram bisa nggak loncat pagar tembok 2,5 meter, Mas? Ya nggak bisa kalau nggak. Coba kalau sama orang sambil dipanggil maling, maling, maling. Tak jamin 2,5 meter sampai loncatin, Mas. Iya, betul. Yes. Meskipun habis loncat ya itu tadi, selangkangan sewakit mungkin ya. Ya, jadi ini aku sudut pandangku, jadi menemukan cara di luar hal yang biasa atau think out of the box sangat dituntut oleh semua pihak sehingga muncul istilah pemikiran anti mainstream. Tapi kalau orang kreatif dan dari sudut praktisi, hasil sekarang terbaik itu adalah dari puluhan, ratusan, atau ribuan kali itu diulang. Kalau praktisi, kalau akademisi, cari-cari yang anti mainstream gitu, cuma nyari. Tapi kalau praktisi, taunya itu ya diulang terus sama dia sampai menemukan kesempurnaannya. Itu bedanya sih. Disruption, nah kayak sekarang ini kan, ini kita bentar lagi katanya orang-orang mau di tengah disruption gitu kan, bahwa mau ada hal yang akan lebih berat dari tahun 98, dari tahun 2000, ya itu semua ini. Tapi kalau buat aku, don't you worry about the thing gitu. Apalagi yang belum terjadi gitu. Kita melakukan sesuatu yang belum terjadi itu bodoh sih buat aku. Karena orang yang terbukti survive itu, kalau bahasanya Quran tuh, pinjam bahasa Quran tuh keren tuh. Orang yang tidak khawatir berlebih dan tidak juga bersedih hati. Jadi itu orang yang paling bisa survive sih. Jadi kita tidak sampai kepedean. Jadi sehingga nggak terlalu khawatir, tapi juga nggak tertawa yang ngentengin, dan nggak merasa ada sedih hati. Simple sih. Nah ini loh, ini contoh real. Kalau dulu kita mau lihat, ya ini laporan pandangan mata dari udara itu pasti, ini mahal ini, karena di sana ada helikopter, pilot yang berpengalaman, plus kameramen yang memang ahli untuk mengambil gambar-gambar udara. Butuh setidaknya ada 2 orang, yaitu pilot yang handal, kameramen yang handal, terus kemudian sebuah helikopter dan kamera yang mahal juga. Tapi mulai tahun 2019, begitu ada drone, bahkan harganya aku beli terakhir kemarin 300.000, buat lempar-lemparan. Wah, pertama aku takut beli drone mahal ya. Beli yang murah aja, jadi yang dilempar-lempar yang buat ngaco itu. Ya, hanya dalam 10 tahun, baik kameramen dan pilot helikopter kehilangan pekerjaannya. Sehingga apa? Ya jangan lupa selalu upgrade dirimu. Pilot itu sekolahnya mahal, license-nya mahal. Kalah sama pilot drone. Pilot drone kadang orang sekolah. Iya. Lah iya. Dan ya
itulah kehidupan gitu. Yang tadinya harus sekolah pilot mahal ini segala macam, ya remeh lah kena terus. Punya mentor, nah ini punya mentor harus. Kebetulan mentorku ya bapakku, Mas. Ya. Jadi Pak Sagoanto itu dulu di era tahun 90 tahun 90-an awal itu sombong banget dia. Saat itu Pak Ria Mizaria Kudu Panglima Divisi 2 Kostrad di Singosari situ, dan yang tiap hari memproduksi bajunya adalah Pak Sagoanto. Tapi suatu ketika awal tahun 2000 dan 2001 2002 lah, aku ke Jakarta aku memang mau niat ngalahin bapakku gitu. Jadi bapakku cuman di Malang gitu. Terus aku ya bikin tailor juga kayak bapakku gitu. Karena buat saya itu udah generasi ketiga sudah. Tailor itu udah kayak refleks gitu. Jadi penjahit itu mulai desain sampai ini buat merem pun aku udah bisa, Mas. Karena aku generasi ketiga udah, Mas, sudah. Itu. Jadi ketika bapakku di awal 90-an nyombongin kalau beliau adalah langganannya Pak Ria Mizaria Kudu Pangdiv saat itu. Aku di tahun 2000, bahkan beliau di tahun 93 itu sudah membuat topinya Pak Harto. Itu nyombongnya dia gitu. Fine. Ya. Terus kemudian ini yang inspirasi aku juga gitu. Jadi beda dengan gaya kita berbisnis gitu loh, Mas. Harley Davidson itu sampai jadi sebuah motor pun yang dari nol mereka buat, mereka masih di garasi loh. Kalau kita lihat filmnya Harley Davidson itu, bahkan sampai mereka ikut balapan dengan rival abadinya yaitu Indian, yang saat itu memang mereka sudah jadi pabrik besar. Mereka itu masih di garasi gitu. Termasuk Apple, semua dari garasi semua. Apple masih Macintosh, ingat nggak sih? Ya, mereka buat software itu mereka masih tetap di garasi. Termasuk Microsoft, Amazon, ya semua di garasi gitu. Beda dengan kita. Ya, Amit Sewu, teman pasti pernah dengar dulu ada perusahaan kebab gitu kan. Begitu 1-2 tahun langsung dia buat cabang ratusan di seluruh Indonesia dan di mana gitu, di beberapa kota di Asia Tenggara gitu. Tapi habis gitu bukan nambah, makin habis gitu. Karena memang buat dia itu bukan buat bluffing aja, cuman buat menjiwai dia jadi wirausahawan gitu. Bukan nyiapkan mentalnya gitu. Itu bedanya. Mereka baru benar-benar mentalnya kuat. Salah satu kunci kenapa Apple kuat ya, Apple kuat, Disney itu kuat, terus Microsoft kuat. Mereka itu bisa membuat mereka itu dengan tangan mereka sendiri dari A sampai Z itu bisa membuat gitu loh. Kalau di sini baru 1 bulan 2 bulan punya bisnis langsung dia harus jadi bos, karyawannya banyak, asistennya banyak gitu. Ya lama-lama habis, Mas. Nggak lama, itu cuma buat bluffing aja, cuma buat gagah-gagahan. Jadi ketika Apple sudah nggak butuh Steve Jobs lagi, Steve Jobs dipecat, Apple macet gitu loh. Sampai kemudian dipanggil lagi Steve Jobs, kemudian adanya iPhone, iPad, atau yang pertama itu yang buat rekam itu apa ya? Buat MP3 apa? Ingat nggak sih, Mas? Apa, Mas? Dulu tuh. Handycam atau apa? Bukan Apple yang pertama kali yang buat pemutar MP3 ya, itulah zaman itu. Iya. Jadi inovasinya kan juga dari Steve Jobs gitu. Jadi mereka orang-orang yang kuat itu kayak Disney segala macam. Dia melukis sendiri karakternya. Jadi dalam artian mereka itu membuat produknya dari A sampai Z itu dengan kemampuan tangan mereka sendiri.
Sedangkan sekarang punya bisnis ini ternyata dia maklun. Oke lah, fine, dia maklun. Akhirnya Apple pun juga maklun lah. Kayak baterainya dia akhirnya buatin ke Cina. Bahkan sekarang Apple itu kayaknya sampai bezel, sampai semuanya ke Cina semua. Ya. Tapi mereka tetap dari A sampai Z, mereka itu para bos-bosnya itu pegang sikring gitu. Nggak ada gue, ya habis. Tetap the main aktornya tetap bosnya. Itu yang aku ambil pelajaran, Mas. Jadi kalau kita mau sukses, Mas, seenggak-enggaknya dari A sampai Z, itu dengan dua tangan kita itu produk itu jadi, Mas. Ya. Kalau nggak bisa, Mas. Apalagi sekarang cuman gaya-gayaan jadi bos, dia nggak tahu menau, cuman itu tadi menjiwai jadi entrepreneur tadi, enggak lah, nggak akan sekuat itu. Nah, hidup tidak bisa bicara bergaya tapi berkarya. Gaya saja tidak mampu meningkatkan kualitasmu. Jadi kalau istilah halusnya kalau kita pinjem Saidina Ali punya itu, orang keren itu bisa dilihat sebelum dia duduk. Dia bawa mobil merek, jam tangannya mahal, yang ditentengin pun mahal. Itu kita bisa lihat performa orang secara fisik itu cuman ketika dia belum duduk. Tapi kalau mau lihat kualitas otaknya, ditunggu dia duduk dulu, Mas. Itu nggak bisa ditutupi, Mas. Mau dengan harta berapapun, kalau sudah dia duduk, nunjukin isi kepalanya, knowledge-nya dia ya itu tadi. Jadi ya seperti itu sih, dengan hati. Ini, Mas, baru ini yang namanya mental wirausaha itu terdiri dari apa? Skill, survival, territory. Jadi kalau mau nanya dapat teori ini dari mana, Mas Taufik, kan gitu pasti ya? Ya. Ini teori militer klasik, Mas, dan sampai hari ini pakai, Mas, di seluruh dunia, Mas. Jadi tentara itu dia harus punya skill. Dari skill yang dia punya, dia bisa untuk survive. Kemudian setelah dia punya skill sama survival, ujungnya adalah teritorial. Dia berkuasa di teritorinya. Memang kayak hewan sih, Mas. Kucing, kalau dia tahu menandai teritorinya dengan dikencingi, Mas. Betul. Jadi kalau kita sudah punya mental wirausaha teorinya, Mas, kita sudah nggak ngomong sukses, Mas, karena sukses itu abstrak ya, Mas. Ya. Sukses itu abstrak banget. Karena kalau kita mau ngomong sukses, yakin itu sukses kita sendiri. Lo lupa dulu yang nyekolahin siapa, yang nganter lu sekolah siapa, yang biayain lu sekolah siapa. Betul. Terus kemudian ketika kamu sukses, terus kamu ngeklaim bahwa itu suksesmu. Apa nggak jadi anak biadab kita, Mas? Sukses kita, sukses orang tua kita, itu pasti klaimnya harus seperti itu. Betul. Jadi kalau ngomong sukses itu abstrak, Mas. Buat aku sukses itu ya ketika aku punya istri, punya anak, ya udah itu sukses buat aku, Mas. Buat Mas Pram, suksesnya ya abstrak lah, Mas, setiap orang beda-beda. Betul. Kalau buat aku ya, kalau you sudah survive, punya skill, terus kemudian skill tersebut bisa untuk survive dan berkuat dan mampu menghandle teritorinya, yaitu buat aku sukses. Pertanyaanku gini, Mas, teritori biar nggak bias lagi, Mas. Kenapa nggak suka pakai bahasa sukses, Mas? Aku kenapa pakai bahasa teritori? Karena kita hebat ya di teritori kita, Mas. Betul. Mas Pram tak tanya, Mas Pram bisa bahasa Indonesia, Mas? Bisa. Bisa ngomong, Mas? Bisa. Nggak bisu ya, Mas ya? Bisa ngomong ya? Bisa berkomunikasi, Mas? Bisa. Berarti pinter dong. Lumayan lah gitu ya. Bisa baca, tulis, atau buta huruf, Mas? Bisa baca tulis. Sampean teritorinya tak geser dikit ya, Mas ya. Nggak usah jauh-jauh, Mas. Ke Thailand aja, Mas. Yang waktunya sama kayak kita, Mas. Sampean tak pindah ke Bangkok ya, Mas ya. Sampean di Bangkok kira-kira bisa berkomunikasi nggak sama orang? Ya, bisa pakai bahasa Inggris.
Saya rasa di Bangkok susah loh Mas bahasa. Sampean pasti jawabnya lain orang sana. Pasti sampean pakai bahasa Tarsan dong. Iya. Sampean jadi orang gagu dong. Mm. Nah, terus sampean dikasih tulisan sama orang sana, bisa baca tulis dengan huruf Wonocoroko mereka. Kira-kira sampean di sana jadi buta huruf nggak Mas? Iya. Nah, ya sudah. Mm. Berarti sampean hebat itu di teritori sampean Mas. Mm. Sama kayak ketika sampean ikan, sampean di air, sampean berkuasa. Kayak monyet itu di pohon, dia berkuasa. Makanya saya ngomong kalau cuman batasannya sukses abstrak, sorry saya nggak suka sesuatu yang abstrak gitu. Mm. Sepandai-pandainya tupai melompat Mas, nggak bisa ikut Olimpiade Mas. Iya, iya. Ya, jadi pengalaman saya sebagai pengusaha ini Mas. Bapak saya tadi kan mentor saya kan Pak Riami Zaryakudu. Saya sampai Panglima Mas, Panglima yang terakhir Pak Adi Mas. Terus sampai presiden, kalau presiden pakai baju loreng, sampai layak curiga Mas kalau itu produksiku Mas. Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Selatan. Ya. AHY. Tuh. Termasuk Pak SBY. Sultan Brunei. Itu tadi, kenapa saya nggak ngajarin untuk sukses, Mas? Karena saya nggak tahu sukses buat sampean ya apa, abstrak semua, Mas. Tapi tak jamin sepinter apa sampean, oh saya komunikatif orangnya, Mas. Yo, nok Malang, nok Indonesia. Tak geser nang Bangkok sampean bahasa Tarsan. Sampean, aku bisa baca tulis, Mas. Ya di sini. Tak geser ke Bangkok sampean jadi dianggap opo pramiku buta huruf. Nah, itu loh. Iya. Jadi itu aja Mas, buat aku seperti itu sih. Simpel-simpel aja Mas. Jadi kalau ini cerita tentang begitu aku suatu saat aku punya bisnis baru, kemudian maklum bisnis baru, aku invest di bisnis baru dan ngalami masalah. Ya karena goblokku juga, karena kepancing juga sama egoku tinggi banget saat itu. Aku menganggap bahwa bidang baru, terus aku langsung menguasai, tidak. Akhirnya penyelamatan ya, bapakku tuh saat itu langsung, kalau kamu nggak mau semua hancur yang udah kamu mulai, mending kamu out. Jadi tahun 2016 aku benar-benar daripada semua hancur, perusahaanku aku balikin ke bapakku, tailorku yang Jakarta aku handlein ke beliau. Jadi aku benar-benar men-challenge diriku dari nol. Aku jualan pelatihan daur ulang, Mas. Yang kayak aku pegang itu, Mas, itu bukan replika mahal, Mas. Itu dari sampah, Mas. Yang aku pegang itu, Mas. Nah, jadi pernah hidup kayak gini, Mas, asik kan? Bawa sekarung, timbangin. Anakku saat itu udah TK itu, udah TK nol kecil, dan dia aku ajari memulung, ya plus minus mulai dia belum sekolah. Jadi anakku itu tanpa pakai tangan dia tahu loh tempat sampah ini penuh atau enggak. Pinter anakku. Gimana caranya? Ya tak suruh tendang. Kalau suara buk berarti penuh, langsung ambil. Iya ya. Jadi nggak usah capek-capek buka tutup. Teorinya gitu. Itu anakku. Ini contoh, ini produk pertama yang aku buat dari sampah, Mas. Itu apa, Mas? Buat apa aku, Mas? Kira-kira, Mas? Apa ini? Kayak Harley, Bapak. Nah, anakku saat itu ngomong, ini apa ini telepon katanya. Jadi percayalah, saat pertama kali itu pasti hancur-hancuran. Nah ini sudah mulai dikenal, Mas. Sebagai bentuk Diecast dari botol dari sampah plastik. Khususnya dari sampah bukan plastik. Taufik rela memungut sampah yang berupa Itu Mas, plastik 31 Agustus 2016. Sebenarnya pria ini juga suka mengoleksi botol. Kasihan aku, Mas, ya. Sejak kalau sekarang diketawain, Mas, saat itu pedih, Mas, pedih. Ia memberi contoh langsung dengan mengumpulkan
kreasi yang unik. Bermodalkan gunting, lem tembak, dan piloks atau cat semprot, Taufik menjadikan salah satu ruangan di rumahnya menjadi bengkel kreatif. Berbagai botol digunting dan didekatkan sesuai dengan bentuk serta kebutuhan. Untuk satu buah miniatur mobil, Melas aku mas, aku gak tega mau nangis. Jadi anakku itu saat itu kelas 3 SD mas, kelas 5 SD, sama ini yang bontot belum sekolah. Tiap hari tak suruh cari botol mas. Mulai cari di dekat-dekat pom bensin, Indomaret, Alfamart. Kalau aku bagian malam mas, aku cari di daerah Suhat mas. Jam 1 sampai jam 3 pagi, kadang sampai subuh di Suhat mas. Karena kalau siang panas satu, kedua aku malu mas, takut ketahuan orang. Bisa. Iya. Aku pernah apes mas, tanganku udah masuk ke tempat sampah Indomaret loh mas. Iya. Udah masuk semua gini mas. Anak karyawanku sama istrinya sama anaknya keluar dari Indomaret ya, karyawannya bapakku. Duh, Mas Taufik ngapain mas? Cari sampah buat ini, buat apa? Buat keterampilan aku ngomong gitu. Oh yes mas itu. Sambil lihat aneh gitu. Dan lucunya keluarga besarku itu terbagi 2 kubu mas. Ada yang ngomong kasihan, aku udah mulai stres gitu. Ada yang mulai yang baik banget sama aku. Ayolah, aku kasih modal lah, kamu kerja aja lah gitu loh. Iya. Nggak mau aku. Aku ditawarin mas, serius ditawarin, tapi aku nggak. Nggak mau aku. Aku memang hari saat itu benar-benar pengen men-challenge diriku. Ya anak kelas 3 sama kelas 5 tiap pulang ya tak suruh buang mereknya, cuci botolnya. Tugas mereka itu. Nah, mereka sudah bisa buat ini loh, Mas. Mantap. Nah, itu kalau ada Mbak Desi itu saksinya itu. Itu dulu dijual jadi dibuat di hotel itu 30 ribuan itu dijual. Buat apa namanya istilahnya merchandise. Oh iya. Ya, souvenir itu anakku yang aku suruh buat. Ya, kelas 3 sampai kelas 3 sama kelas 5, Mas, SD. Mereka sekarang udah SMP kelas 3 sama SMA udah mau lulus, udah mau lulus. Dan lucunya anak umur 3 tahun, 8 tahun dan 10 tahun itu pelatihan menghadapi dunia kerja untuk wisudawan ke-83, kampusnya nggak usah nyebutin lah, kasihan lah. Ya udah kelihatan Pak. Kelihatan ya, nggak usah nyebutin ya. Kan lucu, besok mau diwisuda itu masih nggak tahu, masih ikut pelatihan menghadapi dunia kerja, kan PA. Yang ngomong anak kecil lagi, goblok nggak? Ya itu kan logonya sama ya kayak kaosku ya. Museum dan Edukasi Hot Battles. Wow. Nah ini setelah sempat di beberapa tempat wisata di hotel, akhirnya aku mengembalikan itu ke rumah aja. Ya balik kayak tadi itu loh, sebuah garasi. Jadi tak balikin ke garasi di rumah. Saya percayalah udah ngelatih keliling Indonesia kok. Iya. Meskipun dari garasi. Nah itu ini Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar. Jadi aku punya kampung kreatif di sana yang aku bina, dan seperti itu udah di Makassar. Ya udah kalau di foto gini kan keren mas. Ya betul. Ini ada 1 buah botol itu mas, itu termahal pernah laku 2,5 juta mas di sebuah kampus mas. Wow. Jadi aku lagi seminar ngobrol kayak kita ini, ada yang punya botol nggak gitu.
kasih aku ya. Dalam waktu 5 menit aku proses jadi replika itu. Siapa mau? Semua katakan semua mau. Aku ini ya, aku mau apa? Lelang ya. Gitu. Ya udah sampai 2,5 juta Mas, satu buah botol Mas. Wih. Nah, itu. Makanya kalau aku dilatih sama ditawarin, ayo belajar bisnis sama saya. Ya pokoknya you punya bahan yang lebih murah dari satu buah botol, ngasilkan 2,5 juta, aku baru mau berguru. Betul. Nah itu. Ya. Itu cuman segede pilok, robot Gundam. Itu replika Harley WLA. Ini yang customize. Ini ya sekitar 300 ribuan Mas, harga sini Mas. Oh. Teman bisa Mas, mau pesen Harley tahun berapa, detail aku bisa. Oh, mantap. Detail banget ya. Alat berat, ada yang pesen alat berat, boleh. Ya. Piko. Sangat detail. Padahal itu Mas, cuman terbuat dari sedotan, botol plastik, sendok plastik, terus botol sampo. Kalau kuning kayak gitu itu nggak selalu ngecat. Kalau aku dulu ngecat Mas, tapi sama anak-anak lingkungan ya sama aja juga bohong, kan kamu pakai ngecat gitu. Akhirnya aku ya cari botol sampo Mas, botol Ya. sampo oli itu kan udah berwarna. Ya. Akhirnya aku nggak perlu ngecat Mas, malah irit. Di sisi lain, Mas Taufik ini juga punya cita-cita loh, mengembalikan masa kejayaan mainan tradisional kayak zaman dulu. Itu kan hampir semua mainan rata-rata bikin sendiri. Hanya sejak awal tahun 2018, Mas Taufik Ini anak Universitas Hang Tuah kalau nggak salah itu. Oh, Surabaya. Michael di Pondok Wisata Biwel, Kota Batu. Dengan adanya museum ini, dia berharap bisa mendapat semangat orang-orang buat jaga lingkungan. Nanti tak balikin ke rumahku. This is hot butter. Yeah, this is hot butter. This is hot butter. Yeah, this is hot butter. Museum yang satu ini dibuka selama 24 jam untuk Ya itu Mas, ya mulai jual sendiri, ya sampai 1.500 guru sekabupaten Malang dalam waktu 10 hari. Oh. Welcome to my paradise. Yang pasti kan itu bukan anak gadang Mas, ya. Iya, betul. Dulu sebagai pengusaha Mas, mau buat baju presiden apa, nggak pernah aku diundang ke festival entrepreneur Mas. Festival entrepreneur, ya di mana saat itu sama Pak Hermawan Kertajaya, Coach Fahmi. Ya. Nah itu Mardigu Mas. Ya, betul. Yang paling bawah itu Mardigu, ya bareng sama mereka. Ini di Telkomsel, Landmark. Jadi aku ngajarin petingginya Telkomsel. Di event Santripreneur 2019.
UNHCR, Mas. Sampah ini bikin aku jadi relawan UNHCR, Mas. PBB. Iya. Anugerah Wali Kota Makassar. Sampai Rusia. Masuk ke Kompas, kolom sosoknya Kompas. Nggak semua orang masuk di situ. Ini langsung diundang ke Antv, studionya Antv langsung. Oke, saya punya teman orang gila, namanya Taufik. Nah, maksudnya adalah dia gila berkarya, anak Malang. Dia mengaku bisa membuat sesuatu dari sampah botol plastik. Kerjaannya ngumpulin sampah botol plastik. Sekarang dia akan membuktikan dari sampah botol plastik untuk menjadi sesuatu yang bernilai. Ada seorang pria di Malang yang berhasil mengolah sampah plastik menjadi karya seni daur ulang yang mampu menembus pasar mancanegara. Ide ini berawal dari kritikan sang anak terhadap pengendara mobil yang membuang sampah botol plastik sembarangan saat berkendara. Ilmunya kepada masyarakat sekitar. Lalu apa yang membuat Taufik membuat kerajinan berbahan limbah sampah ini? Orang pemulung. Ya, ini di Kick Andy, Mas. Tepatnya mungkin Ya. Aku tamu pertama Kick Andy kondisi pandemi. Barang-barang bekas, terutama berbahan plastik, untuk menjadi barang koleksi. Sesuatu yang dilihat menyenangkan dan membuat hati bahagia. Siapa tamu kita berikutnya? Seorang pemulung juga, yakni Taufik Saguanto. Ini pemulung kok ganteng. Nggak ada tepuk tangan kenceng. Oh, nggak ada ya? Nggak ada yang pandemi goblok kok. Tepuk tangan semua. Iya bisa jadi. Ada pemulung ganteng. Bagian nih, kayak rapper gitu lah, Iya. kayak musisi gitu. Kayak Jesse. Ya udah, silakan Siap, Om. duduk. Ditaruh dulu dong. Siap, ini. Om. Nanti sambil cerita ya. Siapa? Anda ini berasal dari mana? Saya dari Malang, Om. Malang, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Oke. Siap. Pekerjaan sehari-hari pemulung. Kalau saya menyebut diri saya garbage designer. Ih, coro Inggris. Iya. Iya. Jadi desainer sampah. Desainer sampah. Iya. Kenapa harus pakai nama asing seperti itu? Ya mungkin Pekerjaannya kan tetap memulung. ya memulung juga. Oh iya, tapi supaya keren ya. Ya supaya keren. Rumah pinggir kali. Iya. Wah, Riverside. 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 Oh, lain harganya. Siap, Om. Pinggir kali itu mungkin sekitar 50 juta. Tapi kalau Riverside miliaran. 5 miliar. Iya, betul. Padahal rumahnya sama. Betul, Om. Iya. Pendidikan formal apa? S1 manajemen. S1 manajemen. Sumber daya manusia ya. Tapi jadi pemulung. Iya. Oh, garbage The garbage designer. Kerjaan ini mungkin sekarang masih orang asing mungkin ya. Buat saya garbage designer itu bisa dibilang pekerjaan future business atau future job. Lagu ini aku lihat. Iya, Memulung aja. Iya. Sederhana, nggak usah pakai Inggris-Inggrisan. Iya. Ini mau menunjukkan bahwa ini usahanya udah hebat begitu ya. Enggak, belum. Enggak. Oke. Jadi- Tapi menaikkan gengsi pemulung. Bagian dari bahwa jadi pemulung atau seorang garbage designer itu sebenarnya pekerjaan yang nanti akan dibutuhkan ketika sampah itu sudah mencemari penuh air, hutan, tanah, dan siapapun nanti yang bisa mendesainnya menjadi sesuatu yang baru, entah di recycle, di reuse, atau di reduce, dialah yang nanti akan menjadi gak hanya seorang hero ya, tapi dia juga akan jadi orang paling kaya di dunia. Wah, Kedepan saya buat jadi saya ini- seperti itu. Oke, jadi ini pekerjaan masa depan yang Ya, menjanjikan visioner ya. ya. Karena tidak bisa ditolak sih. Oke. Sampah itu tidak akan bisa ditolak, bukan tambah berkurang, tapi akan bertambah beriringan dengan jumlah umat manusia makin banyak. bertambah. Iya, Oke, betul. jadi nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya Sehingga- dan akan terus bertambah. Oke, sehingga Anda melihat bahwa ini adalah pekerjaan masa depan yang menjanjikan. Betul, Om. Oke, Ya, ini pas ketemu Menteri Parekraf. Ya. Jadi saya ngasih masukan ke beliau bahwa sudah waktunya, kebetulan saya sekarang jadi di Malang, jadi salah satu anggota dari Komite Ekonomi Kreatif. Dan di masa saya jadi anggota Komite Ekonomi Kreatif, Malang itu nomor 3 di Indonesia sebagai kota kreatif, kota ekonomi kreatif, dan saya pengen membuat yang 18 subsektor sekarang
kita akan mengusahakan jadi 19 subsektor di mana apa namanya upcycle itu harus jadi ekonomi kreatif. Karena sampai hari ini belum ada apa namanya support untuk membuat ekosistem upcycle dari sampah. Jadi membuat produk yang bahan bakunya itu bukan raw material, tapi dari sampah yang kemudian dilanjutkan tanpa dibakar lagi, tanpa di apa-apain, itu kemudian diproses. Ya masih berjuang sih sebenarnya. Ya mungkin itu. Terima kasih. Mantap, mantap, mantap. Wah, ini materi hari ini daging banget ini. Oke, Bapak Ibu, kita akan menuju sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama nih dari saya sendiri. Pak Taufik, apakah sistem pendidikan kita yang menyebabkan entrepreneur mentality itu semakin menurun, Pak? Menurut Pak Taufik gimana? Saya pribadi kan boleh dong pribadi dong. Iya, iya. Saya iya. Karena memang kita tidak dikasih mental kreatif atau meng-create sesuatu. Kita dididik untuk cuma jadi operator. Jadi mau mulai PAUD sampai perguruan tinggi, pokoknya di kampus tiba-tiba main jurusan akuntansi, tiba-tiba dia langsung ada ini harus masukin debit, ini masukin kredit, ini ada uang masuk, ada uang keluar. Ini kan nunjukin apa? Perusahaan sudah jalan apa masih berjuang? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Mestinya dia diajari bagaimana membuat perusahaan yang jalan. Betul. Kalau tiba-tiba dia langsung meletakkan diri sebagai manajer perusahaan yang jalan, ya dia otomatis ya letaknya ya bukan di founder, tapi di operator gitu. Dan kecil kemungkinan sistem pendidikan kita memancing siswa itu untuk memiliki mental creator. Contoh tadi, banyak orang punya usaha, tapi dia sendiri nol, nggak bisa sama sekali untuk membuat produknya itu dari tangannya sendiri. Nggak banyak. Sehingga dia langsung jadi bos gitu aja tiba-tiba gitu. Buat aku sih kayak gitu, Mas. Itu yang buat mereka. Terus sistem pendidikan kita itu kecil kemungkinan membuat orang itu survive. Nggak ada sekarang anak dihukum tuh bisa gurunya dituntut, Mas. Ngapain bapaknya ikut urusan sekolah anaknya? Mestinya udah dipercayakan ke sistem pendidikan, Mas. Sampean bisa kuat gini karena dulu kalau sampean melanggar, terus kemudian dihukum, sampean lapor orang tua. Kalau orang tua zaman dulu kan makin disalahin kita. Iya, betul. Kalau sekarang kan enggak. Dibelain. Iya. Bisa jauh, Mas. Akhirnya menghasilkan apa? Anak-anak yang berani sama gurunya. Anak-anak yang kurang ajar, yang nggak mandiri. Aku sedih, Mas, kalau ada anakku kelas 3, kelas 4 SD yang kecil ini, nggak pernah bingung makan, teriak-teriak minta makan, nggak ada. Dia nemu nasi, dia pengen mau digoreng, mau buat telur dadar, mau buat, dia buat sendiri, Mas. Gitu. Itu begitu dia sudah bisa nyalain kompor gas ya udah dia makan sendiri, nggak pernah di rumahku ada orang teriak minta makanan, Mas. Dan di rumahku nggak ada pembantu, Mas. Anakku nggak mau hanya mencetak orang-orang nggak bermental pejuang, Mas. Dan nggak, aku bersyukur lah, Mas. Begitu anak-anakku gede itu kok aku dikasih masalah seperti ini di mana. Jadi mental
jadi kalau aku tadi ngomong bahwa aku nggak ngajari teman-teman yang ada di sini, para partisipan di sini, aku nggak ngajarin Anda jadi orang sukses gitu. Enggak lah buat aku. Sukses itu kita punya standar sukses masing-masing. Justru aku pengen nge-share bahwa bagaimana bukan menghadapi kesuksesan, karena di luar sana pelatihan macam-macam itu kita siap semua untuk menghadapi kesuksesan. Tapi apa ada pelajaran, Mas? Siap menghadapi kehancuran total, ada nggak, Mas? Iya, betul. Kalau aku jujur-jujuran aja, Mas. Aku mau rekeningku 0 atau ada 2 miliar, Mas. Styleku tetap aja sama, Mas. Iya. Sama aja, Mas. Jadi nggak bingung, nggak shock sama apapun yang terjadi. Aku akan berkarya sebisa aku berkarya. Selanjutnya Pak, bagaimana cara menimbulkan rasa the power of kepepet di diri kita masing-masing dari cerita dari Pak Taufik tadi yang inspiratif itu timbul dari rasa kepepet itu bagaimana Pak? Ya kita harus siap sih sebenarnya Mas. Jadi memang kita harus siap. Setidaknya aku punya teman Mas, dia pengen jadi biksu Buddha Mas. Ya. Ternyata biksu Buddha itu kemana-mana cuma bawa 2 helai kain untuk dia, itu ya Mas ya? Iya betul. 2 helai kain untuk gantian, 1 dicuci, 1 dipakai. Terus kemudian mereka harus bawa gunting, pisau, dondoman itu apa ya? Benang sama jarum. Ya. Yes. Terus kemudian saringan sama alat membuat api, cetik geni. Oh ya, api. Jadi mereka nggak kayak kita langsung nyala gitu, Mas. Iya. Nah, itu ternyata aku cross check, aku kan bisnisku kan juga jualan military equipment ya. Iya. Pisau Aitor itu pisau made in Swiss, itu standarnya TNI AD. Itu kalau digagangnya dibuka, Mas, ternyata ada batu api yang digesekkan ke pisaunya, itu keluar api. 1. Alat pancing. Jarum sama benang. Terus kemudian alat pancing, jarum benang, terus sama pisau yang lebih kecil. Pisau lebih kecil. Terus pinset. Jadi untuk mereka punya mental, mereka itu tiap hari bawa barang. Kalau ada kemungkinan terburuk dalam hidup mereka, mereka tidak akan merasa hancur gitu loh, Mas. Terus kayak yang tadi aku ngomong biksu tadi itu, bawa payung Mas, 1 lagi Mas, bawa payung. Kalau tentara, nggak mungkin dong ada tentara payung. Kok lebay banget ya. Tapi ternyata kan tahu ponco itu ya, ponconya itu yang kayak Batman itu. Iya. Ternyata itu fungsi sebagai ponco kalau hujan pas posisi jalan. Terus dia bisa jadi alas tidur. Tenda. Terus dia juga bisa sebagai tenda perorangan. Iya, betul. Makanya kalau kita pakai buat naik motor kadang nyantol becak, Mas. Karena emang terlalu lebar ya, Mas. Nah, itu, Mas. Dan itu semua itu buat aku, itu namanya skill, Mas, basic skill, Mas. Atau life skill, Mas. Jadi ada tentara dimasukin ke hutan 3 bulan, ya disuruh pas keluar ya hidup aja, Mas. Kalau kita, Mas, dimasuk ke hutan besok udah teriak-teriak, Mas. Karena kita nggak punya life skill, gitu. Nggak punya skill yang untuk dia survival, untuk dia bertahan hidup. Gitu. Sedangkan ya sekarang balik lagi ke anak-anak kita, nyuci tidak diajari, cuci piring tidak diajari, tidak diajarkan, masak tidak diajarkan, terus menjahit bajunya yang sobek sendiri nggak diajarkan. Itu juga akan membawa, Mas. Sejauh apa mental mereka itu akan bertahan menghadapi kerasnya kehidupan.
Pastinya kalau orang itu diajari bagaimana sukses, dia juga harus belajar bagaimana dia ketika menghadapi kegagalan. Karena sama-sama nggak ada jaminan, Mas. Nggak ada jaminan belajar sukses, kemudian bisa sukses beneran. Atau nggak ada jaminan kita nggak belajar bagaimana survive, menghadapi barrier. Kalau kita nggak belajar, Mas. Nggak disengajakan untuk belajar. Saya rasa Mas Pram kalau bajunya sobek bingung nih. Bisa jahit sendiri nggak, Mas? Bisa. Harus mulai bisa, Mas. Iya. Karena dari situ mental kita akan terbentuk, Mas, bahwa kita tetap bisa hidup dalam kesederhanaan kayak apapun, kita akan tetap survive hidup. Ada orang nggak bisa ngepel pengen bunuh diri, Mas. Karena biasa dia nyuruh ngepel orang, Mas. Bisa nyuruh orang ngepel. Nggak taunya sekarang harus ngepel sendiri, aku nggak bisa ngepel, aku pengen mati aja gitu. Kan lucu, Mas. Nah, itu loh, Mas. Oke, mantap. Hal-hal kecil-kecil aja, Mas, nggak usah gede-gede, Mas. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sabardina ini. Ini dia adalah seorang wirausaha, cuma mental entrepreneurnya ini masih belum dapat ini. Dia yang bisa menghasilkan uang kadang-kadang jarang, kurang fokus. Itu bagaimana, Pak? Agar caranya kita semakin fokus dalam dunia bisnis, mempunyai mental entrepreneur itu bagaimana, Pak? Satu, Mas. Aku yang tadi omongin. Dengan dua tangannya, dari A sampai Z, dia bisa membuat produk yang dia jual, Mas. Jadi mau punya anak buah, nggak sanggup bayar anak buah, mau punya modal, nggak punya modal. Even modalnya cuma 50.000 pun dia tetap bisa start bisnisnya. Makanya kalau dia butuh karyawan, ya dia harus cari produk yang dia nggak butuh karyawan. Dengan tangannya sendiri dia bisa start bisnisnya. Itu prinsip, Mas. Kalau you start bisnis, you harus butuh harus punya itu orang lain. Mesin juga harus pakai mesin gede. Terus metodologinya harus oleh manajer, bukan dirinya sendiri. Terus materialnya harus butuh duit mahal. Susah, Mas. Dia nggak akan bisa start bisnisnya, Mas. Terus kalau dia sudah bisa membuat dengan tangannya sendiri, punya anak buah, nggak punya anak buah, punya modal, nggak punya modal, tetap aku bisa tetap usaha. Tinggal konsistensi, Mas. Konsistensi itu yaitu tadi diulang terus-menerus. Mau hujan, panas, banjir, nggak peduli. Terus diulang terus sampai menuju kesempurnaan, Mas. Kalau suruh sempurna, nggak mungkin manusia itu sempurna. Betul. Tapi setidaknya, kalau pinjam bahasa itu kan kemarin lebih bagus hari ini lebih bagus dari kemarin. Itu kan menuju kesempurnaan, Mas. Ya. Buat aku simpel aja. Terus cintailah apa yang kita lakukan. Kalau nunggu orang yang mencintai nggak mungkin lah, Mas. Kan ya lucu. Iya. Aku pengen orang-orang mencintai apa aku lakukan. Please, jangan deh. Jangan deh, itu harapan yang palsu. Iya. Karena balik lagi, Mas, kalau kita tidak mencintai apa yang kita lakukan, Mas, nggak mungkin orang mencintai, Mas. Kejauhan, Mas. Kejauhan, Mas. Nggak mungkin, Mas. Kalau buat aku gitu. Soal hasilnya seperti apa, itu bukan wewenang kita, Mas. Ya, kadang kan orang itu pengennya Tuhan itu seperti yang kita mau, Mas. Ya. Ya Allah, beri aku 2 juta, ya Allah, omset hari ini. Loh, kan ngatur Tuhan, janganlah. Kita kalau mau meletakkan diri jadi hamba, ya hamba aja, Mas. Jangan hamba sekaligus Tuhan, Mas. Manusia itu ikhtiar, Tuhan yang menentukan. Kan sudah jelas, Mas, batasannya, Mas. Betul. Tapi kita sering overlap. Kita pengen jadi hamba plus jadi Tuhan, gitu loh. Waduh. Ayo, repot, Mas. Saya pernah loh, Mas, ngerasain pelatihan jauh, Mas, di Bali. Biayanya tinggi. Yang saya ajari itu anak teman-teman difabel, Mas. Sampai tega, Mas, mau minta bayaran, Mas. Akhirnya cuman
mata kita berkaca-kaca, seneng aja lihat mereka enjoy, kita ajarin sesuatu. Ya udah, itu bayaran tertinggi, Mas. Betul, betul. Dan percayalah, kalau kita melakukan sesuatu itu sudah, apa istilahnya orang Jawa itu kebacut, ya udah melakukan, udah mentok aku udah Mas, udah melakukan yang terbaik yang aku lakukan, tapi yang aku dapat nggak sesuai. Percayalah, nanti Tuhan yang akan menggenapkan. Betul, betul, betul. Meskipun nggak dalam bentuk uang. Contoh nih, anakku nggak ada yang pinter, Mas, nggak ada yang aku perhatikan itunya, tapi mereka bisa masuk ujian dimanapun, di sekolah favorit di Malang, sesuai dengan mau mereka bisa masuk. Dan itu buat aku udah privilege, Mas. Buat aku sudah sebuah harta yang nggak ternilai. Itu sudah buat aku udah luar biasa. Nggak harus semuanya itu dirupiahkan lah, Mas. Repot, Mas. Kita nafas 24 jam itu, kalau kita pas COVID itu, kalau pakai alat itu ya 5 juta 24 jam, Mas. Kan gitu, kalau mau dihitung. Kalau ditantang hitung-hitungan sama Tuhan, kalah kita, Mas. Nggak semua harus dihitung uang. Ketemu sampean, gini kita ngobrol, kita sharing, itu sebuah harta yang, sebuah nilai yang nggak bisa dinilai uang. Jangan materialistis banget, apa-apa dinilai uang. Mantap. Ini ada yang raise ini Bu Desi Yumanisari. Silakan. Bu Desi. Ya. Selamat malam Mas Pram, Mas Taufik. Malam, Des. Ya. Jadi saya sebetulnya tidak mau bertanya, hanya pengen sharing sedikit, boleh ya, Mas? Soalnya dia jadi saksi lah. Dia jadi saksi. Cerita sedikit nih Mas Pram. Silakan. Saya dan Mas Taufik ini tuh adalah teman diskusi, teman berantem juga gitu. Jadi saya pernah bareng-bareng sama Mas Taufik juga, kita mengelola satu hotel, museum yang ada museum hot bottles-nya itu ya gitu. Dan kita juga sempat beberapa kali gitu ikut mengisi acara tentang recycle gitu. Jadi sebetulnya kalau boleh saya bilang, saya ini banyak belajar dari Mas Taufik gitu. Untuk menjadi seorang entrepreneurship gitu ya, karena dulu saya tuh mikirnya jadi seorang wirausaha itu pokoknya duit aja gitu. Sama Mas Taufik gitu ya, jadi saya baru tahu nih bahwa entrepreneurship itu adalah keyakinan yang kuat yang ada dalam diri seseorang untuk mengubah dunia gitu melalui ide dan inovasi gitu ya. Jadi, Mas Taufik ini adalah seseorang yang punya keyakinan itu gitu, dan ditindaklanjuti dengan keberanian untuk mengambil resiko gitu lewat ide dan inovasinya ya. Kemudian Mas Taufik juga mulai membangun, melihara, mengembangkan gitu hingga menghasilkan dampak nyata gitu untuk lingkungannya gitu. Nah, jadi saya tuh baru merasa bahwa oke lah gitu, berarti entrepreneur ini adalah seseorang yang nggak hanya duit mulu gitu, benar yang tadi kata Mas Taufik tadi bilang gitu. Dan menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu sebetulnya kan gampang-gampang susah gitu, cuma sebetulnya yang banyak sekali adalah orang itu terlalu lama untuk perencanaan gitu, harus mikir dulu resikonya lah, jadi akhirnya menghambat dia untuk maju gitu. Kalau Mas Taufik ini kan langsung take action nih gitu. Nah, cuma bedanya Mas Taufik ini kadang, yang bikin saya berantem sama Mas Taufik tuh kadang Mas Taufik ini sering out of the box pikirannya gitu. Yang orang lain belum pikirkan, dianya udah langsung mikirin duluan gitu. Akhirnya saya selalu bilang ke Mas Taufik pelan-pelan, karena ibaratnya Mas Taufik ini kadang-kadang suka udah lari duluan, orang yang diajak lari masih tidur gitu. Nah, jadi kayak tadi ada yang bertanya tadi, mungkin itu dulu kali ya, jangan mikir dulu resiko deh, take action aja dulu gitu. Karena gini, saya tuh
balik lagi ya, saya belajar dari Mas Taufik ini banyak banget juga gitu. Pola pikir positif gitu. Kadang-kadang saya bilang, Mas Taufik ini kan yang dilakukan sama Mas Taufik ini nggak ada duitnya gitu. Apa sih gitu, ngejar apa sih gitu. Saya suka nanya kayak gitu tuh dulu gitu. Terus katanya Mas Taufik, udah sih kerjain aja dulu gitu. Ayo kerjain aja dulu gitu. Terus tiba-tiba saya ngeliat dia udah ada di TV ini, TV itu gitu. Saya mikir, oh ternyata oke, kalau misalkan orang bilang ini botol dijadiin sesuatu, nggak ada duitnya nih gitu. Betul, nggak ada duitnya. Tapi pada akhirnya impact kepada orang-orangnya itu akhirnya banyak anak-anak yang oke suka bikin botol. Akhirnya dia nanti di lingkungan sekitarnya akhirnya jadi terpikirkan, oh botol ini ternyata nggak hanya cuma buat bikin motor Harley atau dan lainnya gitu ya, tapi juga kadang ada juga yang jadinya mikir tentang oh ternyata kalau misalkan botol dijual kembali akan ada ini dan itunya gitu. Terus juga akhirnya juga Mas Taufik menjadi trainer juga gitu, dan akhirnya dari trainer itu kan juga ada impact-nya banyak gitu. Banyak. Jadi saya tuh ya itu sih yang saya pengen sharing. Itu deh yang saya belajar banyak dari Mas Taufik gitu. Sampai sekarang pun saya masih sering stalking nih gitu ke Mas Taufik, apa sih, ngapain lagi sih ini orang gitu. Ternyata sekarang bukan hanya botol lagi, sudah mulai punya podcast gitu. Yang podcastnya juga lucu nih gitu, di angkot gitu. Yang tadinya orang tuh, saya tuh dulu pernah bilang gini sama Mas Taufik, karena saya bukan orang Malang, saya pindahan dari Jawa Barat, saya bilang sama Mas Taufik, Mas Taufik, di Malang ini saya bingung deh mau naik angkot gitu, warnanya sama, nggak ada namanya, nggak ada nomornya. Gitu, saya suka kebingungan sendiri gitu. Ternyata Mas Taufik bikin podcast di situ, dan akhirnya orang-orang yang nonton podcast itu akhirnya jadi tahu nih rutenya di mana aja gitu. Membantu gitu. Iya, wah, mantap. Iya, begitu Mas Pram. Iya, Mas terima Taufik, kasih sukses banyak. terus ya. Ya, makasih Des. Kamu Ini- juga sukses, Mbak. Aku harap sukses lah. Sampang itu nanti akan jadi milikmu itu. Waduh. Saya doakan jadi Bupati Sampang. Iya, benar. Ini sekaligus ini menjawab dari pertanyaan dari Bu Leni Wardiani di kolom chat. Jadi memang usaha apa yang paling yang bagus di masa pandemi ya. Tadi dijelaskan Pak Taufik ya, dia lakukan sekarang, kemudian harus konsisten dan cintai apa yang Anda dilakukan. Iya, seperti itu. Jadi saya pandemi itu Mas mulai belajar buat teman-teman penjahitan teriak semua. Terus nggak ada nggak ada kerjaan. nggak ada job ya. Ya udah, ini loh masker. Nah, Jadi masker belum warna-warni, belum model gini-gini, aku udah buat duluan, Mas. iya. Dan habis gitu APD. Jadi APD itu belum warna-warni, aku sudah warna-warni, terinspirasi sama bajunya Google Five kalau kita zaman dulu itu, Mas. Jadi ada yang warna pink, karena kalau aku pikir kalau APD itu warna putih semua, umpamanya dia di rumah sakit kan susah untuk bedain ini di dinas di mana kan susah kalau semua putih. Betul. Akhirnya aku buat ide warna-warni dan rame loh. Keren loh. Jadi aku pernah meng-create desain sendiri ini contohnya masker kasih angin gini. Ini aku udah dari awal ini. Iya. Ada ininya hidungnya ini. Iya. Ini zaman-zaman pandemi awal sampai sekarang aku masih punya sisa banyak. Sip. Semoga menjawab Terus ada masker bisa pilih mau pakai gambar orangnya, gambar apa bisa macam-macam. Jadi kalau buat pandemi sekarang itu sebenarnya saya nggak pernah menentukan harus bisnis apa gitu. Apalagi kalau teman-teman tuh ya, wah yang hidup itu ya digital, karena semakin orang itu dibatasi untuk ini, ya kalau yang bisa digital, kalau yang nggak bisa apa, ya buat aku itu tadi. Siapapun yang bekerja dengan hatinya, terus kemudian dari A sampai Z dengan tangannya sendiri dia bisa buat produk, terus kemudian tanpa berhenti, dia terus melakukan yang terbaik dari apa yang dia bisa, percayalah, sampah botol ini lo sudah bawa aku kemanapun.
Betul. Itu Mbak Desi saksinya, kata Mbak Desi, apa sih Mas, cuman botol itu loh, sedangkan dia itu Iya. biasa punya klien dari Belanda, cas-cis-cus, dia sendiri keliling Eropa juga udah biasa. Dan apa namanya, jadi guide itu bukan yang muter-muter di Indonesia aja, Mbak Desi itu sudah sampai keliling Belanda, itu udah makanannya dia, Jepang itu makanannya dia. Dan dia nganggep bahwa botol ini nggak ada duitnya apa gitu loh. Ya memang jangan ngerendahin sesuatu yang rendah gitu. Karena itu nanti kalau kita rendahin, dia akan balik ngerendahin kita. Aku botol itu nggak pernah aku rendahin, Mas. Nggak berani aku, Mas. Nggak berani. Bahkan aku sama nanya, setiap hari itu aku mesti nggak tidur sama 2-3 botol itu pasti, Mas. Kerjaan apa belum selesai, tidur sama botol biasa buat aku, Mas. Ya. Jadi aku nggak pernah ngerendahin itu. Makanya akhirnya botol itu juga berbales, Mas. Betul, betul. Dia yang membuat aku jadi sesuatu gitu. Ini dari Bu Desi sudah menjawab pertanyaan dari Bu Leni tadi. Jadi semoga apa yang dijelaskan sama Bu Leni, Bu Desi dengan Pak Taufik, semoga apa ya, membuat pencerahan buat Bu Leni. Apa sih yang ingin dilakukan? Enggak, boleh tanya nggak Bu Leni selama ini kerjanya apa, coba tanya. Yang Bu Leni bisa buat sendiri apa? Itu lucu itu kalau Bu Leni mungkin bisa dibuka itu soundnya langsung. Bu Leni, langsung konsultasi nih. Silakan Bu Leni. Bu Leni? Halo? Ya. Ya. Bisnisnya apa sama ini, Bu? Oh, saya reseller biasanya. Reseller apa, Bu? Reseller pakaian. Ibu suka nggak dengan apa yang dilakukan? Suka. Sukanya kok Enggak. Sukanya. Kalau dia sukanya nggak dari hati, ya dia nggak akan membuat ibu kaya. Iya sih. Apalagi reseller ya. Reseller itu kan melakukan sistem yang dibuat oleh orang. Kalau bahasa saya tadi. Tapi bukan membuat sistem yang dilakukan sendiri untuk dirinya gitu. Tapi kan usaha sendiri ya Pak ya, nggak bekerja dengan orang lain. Nggak apa-apa, tapi reseller itu judulnya kan Ibu tergantung ke produk yang dibuat orang. Jadi kuncinya Ibu kalau mau sukses di bidang mamanya reseller pakaian, Ibu dengan tangan Ibu nggak ada merek yang Ibu biasa jual atau apapun, Ibu bisa menghadirkan produk yang sama atau bahkan mungkin lebih bagus. Dulu ya, kalau reseller kan tetap tergantung dengan merek orang, dengan baju yang dibuat orang. Bahasa saya tadi itu bahasa umumnya, pilihannya mau membuat sistem, terus kemudian kita yang menjalankan sistem itu, atau kita berjalan di sebuah sistem yang dibuat oleh orang. Reseller buat saya adalah sistem yang dibuat orang. Oke lah Ibu merdeka. Ibu bisa jual kapan aja, mau feeling jual-jual, enggak. Tapi balik lagi, itu tetap Ibu judulnya tetap berjalan di sistem yang dibuat orang. Buat saya gitu sih. Tapi nggak keluar modal ya Pak ya? Kalau apa namanya secara online aja gitu, kalau misalnya orang pesen baru dipesen ke yang itu. Benar Ibu. Akhirnya kan itu tadi pasif banget. Kan pasif. Ibu paling cuman aktifnya cuman share aja, nggak modal. Memang benar. Bisa ambil untung. Emang benar. Tapi percayalah, itu sistem yang sudah dibuat sama yang punya pakaian supaya Ibu mentok pikirannya sampai jadi reseller aja. Anda bisa menjual banyak, Anda akan mendapatkan keuntungan. Ya iyalah jelas. Tapi itu kan percayalah Bu, itu sistem yang dibuat oleh orang. Untuk Ibu jalankan, bukan sistem yang Ibu buat sendiri. Gitu. Saya sebenarnya juga banyak Bu. Baju ini, mau nggak jualin ini. Balik lagi ke saya. Saya kan
jalanin sistem yang kamu buat, saya nggak mau. Saya hanya mau berjalan ke sistem yang saya buat sendiri. Meskipun itu hanya sebagai pemulung. Saya juga nggak modal kok, Bu. Saya cuman kuat-kuatin aja, keliling, sambil cari botol bekas Bu di jalan. Nggak modal juga. Iya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan menuju sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang punya bisnis atau usaha, boleh mempromosikan di sini, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Monggo silakan, saya tunggu. Siapa yang mau promosi? Yang lain dulu mungkin, saya yang kedua aja. Nggak ada, Pak. Langsung aja. Silakan, Pak Theo. Oke, saya mulai dari sekarang. Singkat pada Salam kenal teman-teman dari Surabaya di sini. Pak Taufik, salam kenal. Kayaknya kita sudah pertemuan ya Pak ya di Facebook ya? Ya. Wah, ini akhirnya bisa ketemu sama Pak Taufik ini. Saya juga akhirnya bisa ketemu sama Pak Pram ini. Kita satu grup di A2C ya Pak Pram ya. Iya ini saya mungkin promosi acara saya dulu boleh ya? Ya silakan. Kalau bisnis nanti kan ada di dalam acaranya. Jadi saya hari Senin depan ada IG Live, Knowing Others by Knowing Yourself. Ini acaranya dari Tanya Mentor. Mungkin teman-teman juga tahu IG Live-nya itu rutin setiap Senin, Rabu, Jumat. Nah, di sini saya akan bahas tentang gimana sih teman-teman tuh bisa mengetahui orang lain sehingga kita juga bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Ini saya setelah sekian lama berteman dengan Pak Taufik baru tahu Pak Taufik seperti apa. Wah, luar biasa. Ya jadi seperti itulah. Jadi semakin saya banyak tahu tentang Pak Taufik, akhirnya saya lebih mengenal lagi. Oh iya, spirit entrepreneur tuh ya memang seperti yang Pak Taufik omongkan gitu. Bagaimana mengubah sampah menjadi emas. Itu literally dilakukan sama Pak Taufik. Itu luar biasa sih. Jadi bukan cuma sekedar slogan atau pepatah atau quote, tapi dijalankan dan beneran tanpa modal. Jadi itu luar biasa Pak Taufik. Saya kesempatan promosi aja saya masih terkagum-kagum ini sama Pak Taufik ini. Jadi tadi kan tanpa modal ya teman-teman. Memang kadang kalau tanpa modal itu kan juga kadang bingung. Nanti Pak Taufik juga sempat tanya, modal rata dari mana? Jawabannya banyak rata-rata juga dari bank. Nah, kalau saya ini Bang Theo ya, bukan saya yang modalin tapi saya venture capital. Venture capital, investment group, dan private equity. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau yang nggak tahu. Singkatnya, kita ini pendanaan di luar perbankan. Jadi bagi teman-teman yang punya bisnis, tapi nggak bisa dibantu oleh bank, karena mungkin ada kena problem gitu ya, bisa hubungi kami. Nanti saya tinggalkan kontak saya di Zoom chat here di sini, jadi teman-teman bisa hubungi saya. Itu ada beberapa orang yang saya kenal juga di sini namanya. Ada Pak Gideon Apit ini yang salah ya. Ada ya ada banyak sih sini. Mungkin nanti yang belum kenal saya, salam kenal juga. Jadi kita bantu untuk bisa evaluasi bisnisnya itu 10 kali lipat. Dalam waktu 5 tahun kita bantu untuk IPO sama go private. Jadi tergantung dari teman-teman. Intinya bagi teman-teman yang kesusahan untuk permodalan kita bisa bantu. Nah, nanti saya kasih kontak tim saya untuk bisa dibantu juga. Kita banyak bantu para UMKM, IKM juga untuk mereka bisa mengembangkan bisnisnya. Untuk kantornya kita ada di Fossa Tower ya, di Surabaya. Salah satu office tower yang oke banget sih. Sekian dari saya, salam kenal bagi teman-teman. Sudah 3 menit Pak Pramudia. Terima kasih waktunya. Nomor telepon yang bisa dihubungi Pak Theo? Ya, saya tinggalkan di Zoom chat ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang wah ini mantap ini, yang butuh modal usaha ya bisa. Ya, tanpa perbankan itu keren itu. Memang sekarang tuh arahnya memang by investment. Keren. Wah ini ada yang apa? Berminat ini Pak Theo ini. Mohon untuk nomor teleponnya ditulis di kolom chat. Mungkin ada yang mau promosi lagi, Bapak Ibu silakan. Pak Taufik. Siap. Closing statement-nya Pak. Ya buat teman-teman, saya sadar betul gitu bahwa nggak mudah sih. Karena memang rata-rata
rata-rata pebisnis itu pasti tukang utang gitu. Dan utangnya itu sebenarnya cuman untuk bukan buat untuk bisnisnya, tapi mereka dahulukan lifestyle-nya. Dan itu bumerang gitu. Saran saya tetaplah berkeyakinan bahwa kalau memang kita nggak bisa bisnis itu masih campur aduk sama lifestyle ya, jangan pernah pinjam, satu itu. Kedua, karena sejatinya pinjam itu nggak sampai kok ketika kita memang benar-benar berani menjalankan bisnis dari nol, kita nggak akan butuh bantuan siapapun sebenarnya. Kalau memang kita berangkat dari nol, karena memang dari Rp50.000 pun saya ngawali ini semua juga bisa gitu. Dan rata-rata teman-teman saya, sahabat saya kecil yang sekarang punya industri rokok, punya jadi kontraktor, apa itu, ketika saya tanya, apa butuh perbankan? Enggak, kata dia gitu. Saya semua muter bisnis saya dengan uang yang saya punya, dan ketika uang saya kecil, ya saya muter bisnis kecil. Ketika bertambah uang saya putaran bisnis saya ya ngikutin jumlah uang yang saya punya. Karena sejatinya ketika kita cuma punya uang kecil, itu bagian kita, yang jadi bagian kita saat itu, peran kita ya, kita jadi orang yang muter bisnis kecil. Bersama berjalannya waktu, kita bisa muter bisnis yang lebih besar ketika apa ya, disesuaikan dengan uang yang ada kita punya. Gitu. Jangan memaksa memutar bisnis yang bukan jadi bagian kita. Gitu. Itu prinsip buat saya. Dan percayalah, ketika kita punya inisiatif untuk bisnis kita gitu, entah kita ingin membangun sebuah bisnis, ketika kita lihat kantong kita nggak ada uang, percayalah solusi kita tanpa uang. Itu sudah dijamin, sudah pasti itu. Dan semua orang-orang yang benar-benar sukses dan super kaya yang saya kenal, mereka tidak ada yang berangkat dari hutang. Kalaupun ada di tengah-tengah kemudian ada orang invest, itu beda cerita. Orang berani invest karena memang dia layak gitu. Jadi jangan memaksakan apa yang bukan jadi bagian kita. Apalagi berperan sebagai yang bukan kita. Jadi diri kita aja itu enak banget, enjoy banget. Dan buat teman-teman yang ada di sini, anytime kalau mau konsultasi atau apa, saya insya Allah akan bantu. Tapi lagi-lagi sesuai dengan apa yang saya tahu, dan saya nggak akan berteori ya. Jadi apa yang saya bisa, saya mampu, itu yang akan saya share gitu. Jadi mungkin bisa menghubungi saya, mungkin ke Mas Pram, XL nomor saya 0818 101 999, 10 angka aja. Ya. Nomor ini sudah lebih dari 20 tahun. Jadi saya nggak pernah bermasalah dengan nomor saya gitu. Siap. Jadi langsung WA aja. Begitu anytime kita bisa sharing-sharing lah. Karena kalau kita nggak sharing, nggak saling menguatkan, kita nggak akan besar gitu. Karena sejatinya modal kita paling besar itu adalah teman, orang, sahabat, saudara yang bisa saling support dan saling membesarkan gitu. Saling membuat kita itu maju bareng. Dan percayalah, ketika kita membuat orang lain maju, Tuhan juga akan membuat kita maju. Atau sebaliknya, ketika kita berusaha untuk menjatuhkan orang, sejatinya kita menjatuhkan diri kita sendiri. Mungkin itu Mas Pram, terima kasih. Sekian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Pak Taufik atas materinya luar biasa pada malam hari ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semuanya
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di webinar OMG minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Taufik. Ya, saya live dulu ya teman-teman ya. Kita Ya, bisa sambung makasih. nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.